masih pembahasan dalam mengisi dan menghidupkan waktu malam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka itu jauh daripada tempat tidurnya dan mereka selalu yad'una rabbahum, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala khaufan, dalam keadaan rasa takut, wa tama'an, dan juga dengan penuh rasa harap, dan juga wa mimma razaqnahum yunfikun, dan juga mereka menafkahkan apa-apa dari rezeki yang Allah berikan. Ya. Jadi maksud lambung mereka jauh daripada tempat tidurnya apa? Ya, kadang berguringan malam, kurang tidurnya, sedikit tidurnya, lebih banyak waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yad'una rabbahum, dan juga mereka itu berdoa khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga selain mereka berdoa kepada Allah, juga mereka menafkahkan dari segala rezeki yang Allah berikan, ya, menafkahkan untuk keluarganya, untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga yang lain-lainnya. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, kanu qalilan minal laili may yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Di dunia mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam, wabil asharihum yastaghfirun, dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar, berdoa sebelum waktu fajar. Sedikit waktu mereka itu tidur di dunia, lebih banyak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum waktu fajar. Ini waktu yang utama. Sebelum waktu panjang termasuk waktu yang utama. Dan Nabi SAW bersabda, afdalus salati ba'dal maktubati salatul lail. Salat yang paling utama, yang paling afdal setelah daripada salat 5 waktu adalah salatul lail, salat malam. Apa aja bila salat malam itu utama. Artinya sebaik-baik salat setelah salat 5 waktu. Malam pian bulik dari sini misalnya, hendak sebelum tidur sembahyang dulu malam, kena bangun guring pulang sebelum fajar sholat pulang. Artinya misalnya sholat witir kan, atau sebelum sholat witir sholat tahajud dulu kan. Nah, ini sebaik-baik sholat setelah sholat 5 waktu. Sambung sebelum itu, setelah sholat sambung dengan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini sebaik-baik manusia sudah. Karena ada lagi yang baik pada ini manusia sudah. Artinya menghidupkan malam untuk ibadah kepada Allah. Di saat orang lain tertidur pulas, kita munajat kepada Allah. Makanya kenapa keutamaannya luar biasa, karena malam ini waktu orang istirahat.
Di saat orang banyak tertidur pulas, apalagi musim nangkene, hartan nangkene, waktu dingin-dinginnya, timbah hujan, nyaman mana guring malam ini, hawanya kada panas. Di saat orang terlena dengan tidurnya, kita munajat kepada Allah. Wah, ini yang paling dicintai oleh Allah. Ini paling disuka hamba seperti ini oleh Allah. Munajat kita dengan khaupan wa tama'an, dengan rasa takut dan juga penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta walaupun 2 rakaat kan, setelah kita bangun tidur itu, asal ada yang namanya kita sholat malam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin, fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatul lakum ila rabbikum wa mukaffiratun li sayyiati wa manha'atun 'anil ismi anil ismi wa matradatul lidda'i anil jasadi." Jadi alaikum bi qiyamil lail, ujar Nabi Muhammad, hendaklah kalian mengerjakan salat malam. Fa innahu da'bus salihin, fa innahu da'bus salihina qablakum, karena ini adalah adabnya, tabiatnya orang-orang soleh sebelum kita. Itu pertama adalah orang yang mengerjakan malam itu, ya Rasulullah, mengikut adab kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Yang kedua, wa qurbatul lakum ila rabbikum, dan ini adalah cara agar kita lebih dekat lagi kepada Allah. Nah, karena waktu malam itu ya antara kita dengan Allah, apalagi pada saat sujud kita, itu waktu yang terdekat antara kita dengan Allah. Nah, karena ada jarak lagi antara kita dengan Allah. Jadi tanamkan perasaan pada kita sujud terakhir di waktu sholat malam itu, seakan-akan Allah ini ada di hadapan kita. Seakan-akan kita merasa pada saat itu Allah ini mendengar langsung daripada apa yang kita minta. Jadi kenikmatan yang heningnya malam, sunyinya malam, manfaatkan pada saat itu zauq kita, hati kita nih, galbi kita, perasaan kita itu seakan-akan betul-betul dekat dengan Allah. Seakan-akan Allah itu dekat pada kita. Kan janji Allah, apabila kita dekat sejengkal, Allah sehasta. Bila kita dekat kepada Allah dengan berjalan, Allah berlari. Artinya apa? Perasaan kita semakin dekat pada saat itu kepada Allah, Allah lebih dekat lagi kepada kita. Bahkan ada kata riwayat itu mengatakan seakan-akan Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Seakan-akan lebih dekat daripada urat yang ada di leher kita. Allah tuh lebih dekat lagi. Jadi apa permintaan kita, apa permohonan kita, keluh kesah kita, semua kita limpahkan kepada Allah. Semua kita ceritakan kepada Allah. Waktu malam. Cara pendekatan wa qurbatul lakum ila rabbikum. Cara untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mukaffaratun li sayyi'at, dan juga untuk menghapus kesalahan-kesalahan daripada kita. Jadi kesalahan-kesalahan kita pada saat kita sujud di malam hari, kita melakukan salat di malam hari, maka dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man aha'atun 'anil ismi, dan juga daripada pencegah atau menahan kita daripada berbuat dosa. Mencegah daripada berbuat dosa. Kenapa? Sayang, kita sudah melakukan amal kebaikan di malam hari. Buat apa siangnya kita lakukan untuk maksiat?
Untuk apa kita melakukan dosa kepada Allah? Sayang. Orang akan merasa sayang bila sudah melakukan amal, tapi amalnya dibuang dengan percuma. Jadi manfaatnya luar biasa bila orang bisa melakukan sholat malam. Wa matradatul lidda'i anil jasadi, dan pengusir penyakit dari tubuh. Nah, ini pengusir penyakit daripada tubuh. Ikhtiar kita jalan berobat. Nah, tapi juga ikhtiar kita kepada Allah juga jalan. Nah, Allah mampu menyembuhkan penyakit tanpa obat, mampu. Nah, tapi yang namanya kita disuruh berikhtiar ketika kita sakit, ya dengan obat jalan, dengan ikhtiar kepada Allah juga kita jalan. Ya contohnya tadi itu dengan sholat malam tadi itu. Ini penyapa penyembuh daripada pengusir penyakit daripada tubuh kita. Ini Nabi nambah pada mungkin Nabi mendusta. Dulunya sembahyangnya malamnya, tapi penyakitnya datangnya ujian. Ya, mungkin ada diuji hambanya, mana tahu kualitas imannya. Ya. Bagaimana lah derajatnya hendak naik, mungkin ada ujian. Orang sekolah aja perlu ujian. Kelas 1 naik kelas 2 ada ujiannya, kelas 2 naik kelas 3 ada ujiannya. Ada kawan langsung aku aja langsung ada sabunyi ujian langsung lulus saja. Itu menapal, menembak ada ya kalau ada sama orang yang lulus ujian nang bujur-bujur lawan nang menapal, lawan nang menembak, ada sama kualitasnya. Ulunnya kada sembahyang malam ini nyaman aja bercari. Oh, itu peringatan. Sadar kada? Bebulik kada kon Allah? Bilanya sadar, bebulik. Bilanya kada sadar, ya tadi merasa. Pada sembahyang, pada puasa, nyaman aja bercari aja. Nang tetangga tuh bilang tuhuk sudah aja. Masjid kada sing keluaran. Ya Allah, maksudnya beritikaf terus dari masjid. Ya kayak itu aja hidupnya. Oh, bujurnya di dunia seperti itu. Tapi nanti di akhirat kekal abadi nyamannya. Dunia ini sementara, panah. Ya Allah. Dan juga Nabi SAW bersabda, ayyuhan nasu absus salam. Nah ini yang kadang-kadang adalah, ya Allah, salam ini sudah mulai hilang. Wa at'imut ta'ama wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Ujar Rasulullah, wahai manusia, absus salam, sebarkan salam. Kadang-kadang ya julun, karena sudah di rumah tuh kada terbiasa, masuk rumah kada bersalam, abah masuk kada bersalam, mama masuk kada bersalam, anak masuk kada bersalam, jadi sudah terbiasa. Ketika ada orang yang memberi salam, kepalanya manggut. Kada terbiasa. Coba kalau sudah tarbiyah di rumah itu terbiasa, kita masuk ke rumah memberikan salam, anak keluar rumah memberikan salam, insya Allah anak kita tuh ketika masuk rumah, assalamualaikum, salam. Anak pulang sekolah, assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah terbiasa. Jadi ketika sudah terbiasa, di mana saja ketika orang ada orang memberikan salam, otomatis menjawab langsung dengan waalaikumsalam. Tapi bila kada terbiasa, jadi assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum.
ada terbiasa. Padahal baru didoakan. Kenapa kita kalau mendoakan orang? Hukumnya wajib ketika kita menjawab salam. Karena terbiasa. Seandainya dibiasakan, insya Allah di mana aja, Assalamualaikum, Assalamualaikum, biar digali orang nang utuh salam gak ada apa-apa, aluh salam gak ada apa-apa. Yang penting kita selalu menyebarkan salam, menambahkan salam. Arti menambahkan itu apa? Memberikan doa kepada orang lain. Itu sebaik-baik manusia itu banyak mendoakan orang lain. Wah ini kada, hai, gantinya salam, hai. Oh, apalagi ini, guys, hai guys. Ya, ada lagi salam. Lihatin buhanang YouTuber TikTok. Hai guys, sekarang aku lagi di majelis asyur guys. Assalamualaikum. Ya Allah nyaman gua. Ya Allah. Yang kedua at'imut ta'am. Berilah makanan. Ini orang bila berbagi itu bertambah. Bila orang ada mau berbagi, itu resep bila anak rezeki benyaman, banyak berbagi makanan. Apa aja dibagi, nyaman lah rezeki. Bilanya engken, ngalih sudah rezekinya. Kawan yang koler berkarak lawan orang engken. Sudah engken memalar ampun kawan pulang langkap. Kalau rokok kawan habis rokoknya ada manusia kayak ini lah, ada. Kalau bila rokok kawan habis buliknya, tipus rokoknya di rumah. Ya saking engkennya, apalagi beri makanan. Ya Allah, makanan. Hakun basi makanan daripada berbagi. Ada juga manusia kayak ini. Hakun buruk makanan, saking engkennya. Padahal Nabi menyuruh, berilah makanan. Tapi alhamdulillah kita nih, ya Allah, bila di mana aja makan pasti bertawaran. Oi makanan, oi, apalagi di warungnya Allah. Makanan, oi. Alhamdulillah, artinya bertawaran barang dulu. Bila orang hakon, ya Allah, alhamdulillah. Bila kada hakon, alhamdulillah juga kada jadi duit bayari. Tapi bila bertawaran tuh siap-siap sudah orang hakon. Berilah makanan. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Nah ini, jangan diputus. Apalagi bersumpah. 7 turunan kada hendak lagi menjajak rumah kai ini. 7 turunan kada hendak lagi menjajak rumah paman. 3 hari aja pada bertaruhan suul khotimah, apalagi 7 turunan. Datunya suul khotimah mati. Ya Allah, jangan. Sama bila ada orang berpasan mewasiat abah kah mama kah kai, bila anak meninggal lah ini wasiat kainan terakhir kali, wasiat abah nan terakhir kali. Karena bila abah meninggal buhan ikam jangan ada nahakon kuada acil inung, jangan diumpati, jangan dikabulakan hajat iihakan tapi jangan digawe. Ya Allah, bahaya tapi jangan dilaksanakan. Tetap sambung silaturahmi acil inung. Dikada pasan abah tuh wajib diumpati bila kebaikan. Tapi bila nang kada baik jangan diombati. Wasilul arham, banyak gara-gara warisan, gara-gara taseleseh, ya pandir, ampe bakawan, kada betaguran lawan kawan, gara-gara berambut lelakian, berambut bebinian, ampe betaguran.
musuh kawan juga musuhnya aja. Ada musuh, yang musuh tuh kita. Musuh kita tuh seekornya. Aduwwum mubin, ya Allah. Setan tuh aduwwum mubin, musuh yang nyata. Kita ini kena ada musuh. Tapi karena digoda setan lalu menganggap ini musuh, ini musuh, ini musuh. Kadang ada. Maka bila ada perasaan seperti itu, ngalih hidup dia. Ngalih. Hendak berjalan ada, dah musuh ada jangan ada jadi. Ada nyaman gak ada hidup nang ini. Ya lah. Ada hendak berjalan ke sini tetamu nak bah akun babulik. Ya. Ini kena hati tadi. Hati menganggap musuh. Jangan hati itu menganggap musuh setan, karena ada musuh manusia. Semua saudara. Kita semua manusia saudara, ukhuwah Islamiyah. Ini kada. Berbeda pendapat, beda pandangan, langsung kada bertaburan. Ya Allah. Sedikit kita ini sedikit kesalahan, melupakannya jauh benar, ngalih benar. Wa shallu bil lail, dan salatlah malam punya Rasulullah. Salatlah malam. Artinya salat malamnya apa? Ya wajibnya sudah digawi, malamnya tambahannya. Wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Wa shallu bil laili wan nasu niyamun. Salatlah malam ketika manusia yang lain dalam keadaan naim, dalam keadaan tidur. Maka bila orang seperti ini ujar Rasulullah, ingin menebarkan salam, ingin memberi makanan, ingin menjalin silaturahmi, ingin sholat malam, tadkhulul jannata bisalamin, maka akan masuk surga bisalamin, dengan selamat, dengan sejahtera. Ya Allah, mudahan kita masuk surga semua. Ya Allah, jangan engken. Itu syarat dulu bila Anda masuk surga, jangan engken. Apa aja, tenaga jangan diengkenakan. Jangan, manusia itu macam-macam. Artinya bisa dengan harta jangan engken, dengan pikiran jangan engken, dengan tenaga jangan engken, jangan dengan doa jangan engken. Bila nang ini semuaan, apalagi mendoakan ya engken, bahkan gimana manusia ini sudah. Ya termasuk orang nang engken itu yang kada hakun bersalam tadi. Itu masuk engken, kada hakun mendoakan saudaranya. Jadi ganti assalamualaikum itu jangan diganti-ganti dengan hi guys. Aduh. Jangan diganti-ganti. Bagus sudah. Nah, 4 perkara tadi juga. Tebarkan salam, silaturahmi, menyambung, memberikan makan, dan sholat malam. Itu 4 perkara. Tadkhulul jannata bisalamin, maka masuk surga dalam keadaan selamat sejahtera. Sholli minal laili walau kahal bisatin, sholatlah pada sebagian malam walaupun lamanya seperti orang yang memerah susu kambing. Susu kambing itu satu mata habis susunya, habis. Artinya walaupun sedikit, walaupun satu mat sembahyang malam ya Rasulullah. Karena keutamaannya tadi itu. Karena keutamaannya. Setidak-tidaknya ya walaupun seperti waktu sedikit saja. Ya seharusnya setidak-tidaknya 2 rakaat barang. Jangan kada. Ya Allah, ini nak kena hendak mana deh goreng setel jam. Alarm di mana di HP tuh ya. Di subuh jam berapa wah ini? 5 berapa? Enggak tahu lah. Waktu subuh. Enggak tahu. 5 berapa? Waktu subuh. Enggak tahu. 5.02 jam 5.02 nah setel setengah 5.
setengah 5 bangun, wudu, anggaplah 1/4 jam, seperempat jam 15 menit. Nah 15 menitnya segenap beribadah sampai waktu subuh. Pun hendak yang lebih cangkal serta jam 3. Hendak lebih cangkal deh. Lebih berhemat. Ya jam-jam 4 lah sedang. Karena kadang-kadang ke WC dulu, ke kami dulu, ya Allah, habis jam berapa menit kan? Sampai jam subuh. Sebelum subuh, masuk subuh berdoa di akhir waktu. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Ya. Kalau jam-jam 3 belum ada kekuatan yang bujur himmah nang kuat, bujurnya bangun jam 3 sembahyang 2 rakaat itu guring pulang. Tak guring pulang sebelum. Namun jam-jam 4:30 itu kan pas sudah. Ada lawas jedanya tuh sampai waktu subuh tuh nah. Menghadapi subuh kata lawas diisi dengan ibadah. Sarafal mu'minina qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Kemuliaan orang mukmin itu adalah salat malam dan kehormatannya adalah tidak suka mengandalkan orang lain. Keutamaannya adalah salat malam. Kemuliaan orang mukmin itu adalah salat malam dan kehormatannya adalah tidak suka mengandalkan orang lain. Artinya apa? Mengandalkan hanya Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Fa idza jamta fatawakkal Allah. Apabila kalian mempunyai kehendak yang kuat, ya Allah, fatawakkal Allah, maka berserah dirilah kepada aku. Kadang suka mengandalkan manusia. Jika jadi upamira nang buhan nang dulu bila hendak lawan lebih nyantu siapa akan duitnya berdahulu. Bila ada sudah injeran tuh siapa akan duitnya berdahulu. Jadi bila digasak uang nyaman. Ya Allah, digasak uang tuh nyaman. Nah. Apabila kamu melamar anakku, apabila pian aku anak bakna nyaman, gua duit ada. Ya Allah, ini bila tak order, apabila kamu melamar anakku, duitnya belum ada bang. Nah, udah zaman lalu. Siapakan? Lelakian, bujang-bujang. Siapakan duitnya? Jika ada duit, kada siap. Anak-anak orang ya, kacau balau. Bila kamu lamar dah, kan bahaya jamaah dangi gawian pula. Jangan dapat pulang gawian. Ya Allah. Yang mana pian mipai sudah begini menyambat ke itu jadi bujangan. Ini memadahkan. Ulun ini menasehati supaya pian nyaman. Segala sesuatu itu dipersiapkan berdahulu. Jadi ketika orang gasak nyaman. Ya Allah, berusaha. Anak berusaha ini. Duitnya adalah kadadak, ada usah berusaha. Duitnya siapakan dulu, hanya anak usaha apa? Anak mana pang jadi pay berusaha, pang naik kandang ayam. Berapa modalnya ya? Mau kandang ayam aja 300 jutaan nyata dulu. Itulah duitnya kadadak tuh hayalan. Siapakan dulu hendak bermodal apa nyaman kalau kisahnya. Dikada hayalan sekalinya. Ya Allah lah. Nah, jangan mengandalkan orang lain, hatta orang tua jangan diandalkan. Zaman dia kuitan masih banyak surat tanahnya. Bila hendak kawin kena jual, siapa tahu lah. Belum tentu surat tanah itu jaminan segitu, belum tentu. Siapa tahu pas kita kawin surat tanahnya habis. Ada kalau diandalkan,
Nah, kehormatan adalah tidak mengandalkan orang lain. Siapa yang kita andalkan? Allah. Hendak berusaha Allah. Nang ada nih johirnya aja, kebun tuh johirnya aja, hakikatnya Allah. Kebun, perumahan, apalagi warung, toko, itu wasilahnya. Yang kita andalkan Allah. Pun Allah kadang menggerakkan hati manusia biar buka toko harga murah sudah banting harga, 5 banting harga pulang, beli 1 dapat 3 pulang misalnya. Cuman Allah kadang menggerakkan hati manusia ke toko kita kadang awak biar sing murahan menjual. Nang nihga larang menjual, orangnya penyangitan pulang ditawar kadang awak payunya. Itu larang menjual tapi payu. Seorang murah menjual pada payu. Artinya apa? Kada kawa kita mengandalkan nang ampun kita, nang usaha kita kada kawa. Yang kita andalkan Allah. Man qama bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Nah, barang siapa nang dia qama bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Yang barang siapa dia sholat malam membaca 10 ayat daripada Al-Quran, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang ghafilin, orang yang lalai. Ada 10 ayat. Ayat apa 10 dia? Wadduha 11 41 ya Allah. Nah, wadduha aja. Wadduha tiap hari baca wadduha aja tiap malam. Bila sembahyang malamnya. Maka dicatat sebagai orang yang lalai. Waman qama bimi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Dan barang siapa nang salat malam dengan membaca ayat Al-Qur'an 100 ayat, kutiba minal qanitin, maka dicatat sebagai orang nang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut itu apa? Taat. Perintah dilaksanakan, larangan dijauhi. 100 rakaat, tangalih sedikit nih. Tapi gampang dipahami. Caranya ada. Apa? Kulhu 3 kali bolak-balik udah. Sama dengan hatam Quran. Wah, pintar juga orang ini Allah. Tapi kadang sama dengan 100 ayat tadi lah. Lebih afdal 100 ayat tadi itu. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Dan barang siapa yang salat malam dengan membaca 1000 ayat, maka pahalanya sama dengan mendapat 1 kantar. Ya, 1 kantar itu sama dengan 12.000 urgiyah. Dan 1 urgiyah itu lebih baik daripada segala apa yang ada di langit dan bumi. Ya Allah. 12.000 urgiyah. 1 urgiyah lebih baik daripada apa yang ada di langit dan bumi. Berarti kali 12.000. Apa yang ada di langit dan bumi ini lebih bagus daripada itu. Ya Allah. Para ulama berkata, tabarakallazi biyadihil mulku, hingga akhir Al-Quran berjumlah 1000 ayat. Ayat apa? Juz 29 sampai An-Nas itu 1000 ayat. Kemudian kada bacanya hitung seorang. Nah, Al-Muluk awal Juz 29 sampai An-Nas itu 1000 ayat. Allah, berat juga nih. Nak ambil yang tangan pertama ini 10. Lewat duha tadi. Wadduha 11 ayat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha abdun musliman yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirah illa atahu iyyah. Nah, bahwasanya ujar Nabi Muhammad SAW,
Di malam hari ada satu saat apabila seorang hamba yang muslim bertepatan dengan saat itu, ia memohon kepada Allah kebaikan urusan dunia dan akhirat, maka Allah akan memberikan atau mengabulkannya. Satu saat, cuma satu saat kita tahu. Apabila malamnya tuh, apabila waktunya itu cuma di malam hari. Apabila waktunya, ada tahu. Cuma di sini diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW bilang, yunjilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir fayaqulu hal min da'in fastajiba lahu hal min sa'ilin fa'utiyahu hal min mustaghfirin faghfir lahu. Nah, ini ternyata waktunya apa? Yanjilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir, bahwa ujar Nabi Muhammad SAW setiap sepertiga malam akhir. Nah, sepertiga malam akhir, sepertiga malam akhir, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dan berseru kepada setiap hambanya, man hal manda'in hal min da'in fastajiba lahu. Oh ya Allah, mana orang yang minta kepadaku, yang berdoa kepadaku, fastajiba lahu, aku kabulkan doanya. Aku kabulkan. Hal min sa'ilin fa'utiyahu, siapa yang minta kepadaku, aku beri ya Allah. Hal min mustaghfirin faghfir lahu, dan barang siapa yang minta ampun ya Allah, aku ampuni. Apabila malamnya sepertiga akhir malam, sepertiga akhir malam. Apabila tuh sepertiga akhir malam, setengah malam jam berapa? Jam 12. Nah, bagi pulang malam bagi 3 berapa? Alhamdulillah, dari jam Isya sampai sebelum Fajar tadi bisa kita jam berapa? Saya ramai hitungnya. Isya jam 19.57 atau anggap jam 8. 3 menit lagi jam 8. Subuh jam 5.02. Jadi antara setelah Isya jam 8, sebelum subuh jam 5. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 9 bagi 3 berapa? 33. Sepertiga akhir berarti 5, 4, 3, 2. Dari jam 2 sampai jam 5. Itu waktunya sepertiga malam. Bila subuhnya jam 5. Nah, di antara 3 jam doang lagi. Nah, artinya pas nyamanannya guring tuh. Nyamanannya guring jam 2, jam 3, jam apa 4, 3, 2. Kenyamanannya tuh. Nah, itu barang siapa yang minta kepada Allah pada saat itu, ya Allah, aku berdoa, aku kabulkan. Lah, minta apa saja aku beri, fa'utiyahu ya Allah. Dan minta ampun, aku ampuni. Wah, nyamannya dia bilangnya gana apa indahnya, koler menggawi. Kalau kita ini ketujuan halus gawiannya, lebih ibadah deh. Nah, nyaman orang guring kalau kita berdoa, kita sembahyang. Berat gawiannya. Tapi bila kada digawi pula, ada dapat keutamanya. Ya Allah. Ya selamat lagi 2 jam dah. Tanggung. Sebagian asar mengatakan anna ma yuksirun nauma bil laili yati fakiran yaumal qiyamah. Ya Allah. Anna ma yuksirun naum bil laili. Barang siapa
bahwasanya siapa yang banyak tidur di malam hari, ya'ti fakiran yaumal qiyamah, maka karena hari kiamat datang dalam keadaan orang fakir, miskin. Apa nang dibawa? Tambahannya kan ada. Mengandalkan sembahyang fardunya, mengandalkan, jadi surganya pun ada kawa VIP. Kan surga itu kayaknya orang nang katuju sembahyang malam, nih surganya. Orang nang katuju nang berpuasa, ini surganya. Orang nang katuju apa? Bersedekah, ini surganya. Macam-macam. Ini malah muring aja. Mana kawa hendak nang surga juga, cuma surga biasa. Kadang kawa ada hendak nang lebih bagus surganya. Surga ada 8 tingkatan. Kadang kawa kita. Ya Allah, fakiran. Datang pada hari kiamat dalam keadaan fakir. Kenapa? Ya karena ada tambahannya. Tambahannya kan ada. Seandainya ada tambahannya, anak masuk sini kawa, anak masuk sini kawa. Ya Allah. Ana rak'ataini fil jawfil laili kanjun min kunujil bir. Bahwasanya 2 rakaat di tengah malam termasuk kebajikan terpendam. Rasulullah SAW juga bersabda, akramu ma yakunu rabbu min abdi fi jawfil lail fa inna stata'ta an takuna musalliyan fi jalikal waqti faqum. Kedudukan Allah yang terdekat dengan hambanya adalah di tengah malam. Maka jika engkau sanggup salat waktu itu, hendaklah engkau salat. Nah, waktu terdekat itu tengah malam dengan Allah. Bahkan Allah itu mencari hal, mana ya Allah? Hal mindain, mana orang-orang yang minta, yang berdoa kepadaku, dicari lagi. Tapi banyak orang guringan pada nang berdoa. Makanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang wali Allah, kadang akan melewatkan malam ini dengan ibadah. Ada maunya. Dengan sia-sia, kadang mau, pasti dengan ibadah. Berdoa, baca Quran, sholat malam, zikir kepada Allah, salawat kepada Nabi kita Muhammad. Kadang mau menyanyiakan dengan sia-sia, diisi dengan ibadah kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kawan kita menggawi. Ya. Dan terakhir, Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin fayunadi munadin annal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji fayakumuna wa hum laqalilun fayadkhuluna jannati bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Wajah Nabi Muhammad, yuhsarun nasu fi sa'idin wahidun. Nanti pada hari kiamat kita itu dikumpulkan dalam satu kelompok di padang mahsyar. Fayunadi munadi, maka ada suara panggilan, ada suatu seruan nanti. Ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji. Ujar malaikat, mana orang-orang yang ketika di dunia yang lambungnya jauh daripada tempat tidur, artinya mereka ada menguringan di waktu malam. Mana orang-orangnya? Dipanggil. Yang orang yang kada menguringan malam dengan ibadah mana? Maka pada payakumun, wahum qalilun, dan disebutkan oleh Rasulullah. Maka nanti bangkitlah mereka, bangunlah orang yang senang di waktu malam dengan ibadah ini, yang dia mengisinya dengan salat. Walakin wahum qalilun, akan tetapi mereka itu sedikit ya Rasulullah. Sedikit. Wahum qalilun. Sedikit ya Rasulullah. 1400 tahun yang lalu sudah mengadakan Rasul. Ini sedikit orang sembahyang malam ini. Fayaqumuna wa hum qalilun fayadkhulul jannata bighairi hisab, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga tanpa ada hisab. Ya Allah, mudah-mudahan termasuk kita yang sedikit di dalam. Jangan umpat yang banyak. Umpat yang sedikit yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya Allah. Yang tuha-tuha apa lagi digali? Sadar sudah. Ya Allah, kita menambahi bekal akhirat aja sudah. Ya. Nah, anu-anu juga menghendak bini bunga sugih, bangun malam minta pada Allah, ngalih mencari Sayyidah Khadijah pulang.
Nah kon memodali lawan laki, nah. Muha bungas kada jaminan. Karena muha bungasnya menjadi bini sugih. Wah. Kada jaminan. Ya. Makanya jangan mengandalkan orang lain. Andalkan Allah. Ya Allah. Bang bini hendak dapat laki-laki yang baik, bangun malam minta. Ya Allah dapat laki baikan, ya Allah laki sugih, ya Allah baik hati, ya Allah anak tunggal, ya Allah. Ini matre berarti mana biniannya? Bah, laki sugih, anak tunggal, berarti kada akan berbagi harta nih. Kada bujuran, bila hendak minta tuh minta pada Allah bujur-bujur, minta berkeluh kesah pada Allah. Pun lawan kawan berkisah, dia bisa kawan mengambilnya. Aku ada incaran kan jangan lakinya sugih, baikan ini bisa kawan berdahulu. Ya lah, berkeluh kesah lawan kawan. Ya jangan tadi kawan jawab penjahatnya tadi. Tapi bila berkeluh kesah Allah, babuihan mundung kita. Kada sarik Allah, malah senang, gembira Allah. Apa aja keluh kesah pada Allah. Masalah apapun kita mengandalkan Allah. Ya Allah, garing, ya Allah, ngadu pada Allah. Nah, lagi rezeki seret, sempit rezekinya, ngadu pada Allah. Nah, ngadu pada kawan, aku jadi sakit jual lainnya. Sama gitu aja kawan. Tapi mengadu kepada Allah, kadang Allah madakan. Ya Allah menjawab dengan kadang Allah menjawabnya dengan apa? Allah menjawab doa kita itu dengan apa? Dengan mencukupi kita. Mencukupi kita. Ya Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang membantu agamanya Allah, maka Allah akan membantunya. Barang siapa yang membantu agamanya Allah, maka Allah akan membantunya. Ya Allah. Ini masalahnya kembali ke tawakal lagi pulang. Ya, pegamatan kita sembahyang malam mau kada dicoba apabila lagi. Ya biar 2 rakaat dulu kada masalah. Pegamatan. Jadi setel jam. Ya dulu mulai 4:30. Bisa rasa pilihan nyaman dan terakhir adalah tembung masih ikat di sini tadi Anda membaca sebagai intisari. Allahu a'lam. Ini bunyi terakhir. Nandak mulik jo bele. Bila Mujasidin, ketahuilah bahwa sholat malam itu ada sesuatu yang paling memberatkan jiwa, terutama setelah tidur. Nah, bila guring ngalih mana bangunnya. Sholat itu menjadi ringan apabila dibiasakan dan terus dilakukan. Artinya berhemat dahulu. Artinya Pak dipaksa dahulu. Kadang awal kita nang aja, aku aja muka ada ikhlas tuh, koler beramal. Kadang awal paksa dulu. Lah, nang tadi kita pian makan dengan anu jam. Apa itu berpasan lawan laki atau bini mak banyak. Karena bila pian bangun jam 4 bangun akan aku lah. Ini salah satu usaha tadi. Nah, jadi dengan dibiasakan dan terus dilakukan dan terus. Nah, bila sudah seperti ini ujar Imam Al-Haddad, maka terbukalah pintu kesenangan terhadap Allah. Bila sudah dipaksa, paksa, lalu senang. Senang itu apa? Bilanya ketinggalan merasa rugi. Itu senang dalam ibadah. Bilanya kada, misalnya kayak pian ketujuh biasanya hadir majelis lah, hadir majelis.
Kada hadir, ruginya aku gimana menyesal berarti. Nah itu sudah senang dapat sudah daripada Allah. Dahulu paksa terus, nah, akhirnya Pak sudah mendapatkan kesenangan. Nah, tingkatannya belum bila sudah mendapatkan kesenangan itu, baru dia akan mendapatkan kemanisan, lah munajat kepada Allah. Luar sudah senang, lalu merasa manis itu apa? Kadang lagi rasa uyuh, nyaman sudah. Dulu sedikit-dikit panat, kesamutan batis ini duduk rasa dicucuk-cucuk kayak, karena sudah senang, lalu rasa nyaman, rasa manis ya 2 jam habis pembacaan cagat ya masih nah. Sudah manis, sudah senang dan merasa kemanisan. Nah, sudah merasa kenikmatan, sudah merasa kesenangan dan kenyamanan sudah. Lalu dia akan mendapatkan yang namanya kenikmatan dalam hal ibadah itu. Artinya dibiasakan, dipaksa, lalu mendapatkan kesenangan, lalu mendapatkan kenyamanan, lalu kenikmatan. Nah, nikmat ini sudah orang turu lah rasa nikmat itu seakan-akan ulama-ulama itu kadang-kadang menjadikan mereka itu sholat malam itu seakan-akan najar, lalu menjadikan kewajiban bagi mereka. Lah, benajar. Aku esok sembahyang malam ya, najar pulang. Jadi menjadi kewajiban bagi mereka. Bagi mereka wajib sholat malam itu. Karena sudah kenikmatan, kita ini belum nikmat lagi. Nah, belum nikmat. Apa aja ibadah kita ini belum merasa nikmat. Nah, tapi ya tuh. Amun kata-kata coba dengan dibiasakan, pada bakalan kalah. Hendak menghadangin yang ikhlas, beribadah, ridho, hati nyaman, hati tenang, kada kawat ya. Karena iblis tuh, setan tuh menggoda terus orang kita, digodanya ini, kada bakalan tenang. Tapi kita paksa terus, paksa. Bila sudah dapat kita dapatnya itu, lalu mendapatkan kesenangan. Nah, kesenangan itu sudah, lalu hati kita dengan Allah itu sudah mulai ada hubungan kuat sudah. Iblis bila sudah hati manusia ada hubungan kuat dengan Allah, dia kada mikau lagi menggoda nih. Uji iblis, sudah parah ya nih. Cari yang lain aja, yang kawan belum kita goda, dia kada kuat lagi sudah nih. Coba. Dia itu merasa manisnya pulang dapat ya nyaman tadi. Ya. Al-Habib Hasan, ya Habib Hasan Jamulul Lail. Begitu nikmatnya dalam ibadah, begitu rasa manisnya dalam ibadah, setiap membaca Al-Quran dari bibir sidina keluar madu, karomahnya. Dari bibir sidina keluar madu. Ya. Saking nikmatnya sudah. Karomah ini ketika membaca Al-Quran, makanya Jamulul itu orang yang menghidupkan malam, makanya gelarnya Jamalul Lail. Orang yang mengisi malam itu dengan ibadah, Jamal dengan sempurna. Ayo karomah ini ketika baca Al-Quran, nah, tetes madu. Kalau kita kada, ya, sudah tadi kenikmatan yang dia mendapatkan. Ya. Al-Imam Khalifah Utsman bin Affan setelah Fatihah 15 juz membaca Al-Quran. Rakaat kedua setelah Fatihah 15 hatam Quran karena nyaman, nikmat. Kita kada nikmat. Makanya ketika orang baca tarawih imamnya lambat, hati ini geronong tuh, imam ini kada paham, lalu orang anak bekantut, anak ini. Karena belum nikmat kita tuh. Nah, mereka ini sudah nikmat. Tapi tahapan-tahapannya tapi dipaksa. Nah, sama juga ini sudah ulun contohkan. Kita lagi halus tuh dimandii. Yalah disuruh gosok gigi, dilajari dulu dipaksa. Imbas sudah dipaksa jadi kebiasaan. Wah, ini adalah masih dimandiakan udah lagi kok. Mandi sorangan. Yalah. Dulu pagi dibangunakan, nak bangun nak, sudah siang. Ayo mandi sekolah. Dibangunakan. Wah, ini ada dibangunakan lagi lah. Mun ada dibangunakan koler kan tuh. Koler tuh.
Tapi karena sudah dibiasakan, lalu sudah menjadi dipaksa, lalu jadi kebiasaan. Kebiasaan ini sudah jadi kesenangan. Ya Allah. Pada lagi dong ini nang dimandiakan nang bujang-bujangan deh. Lagi terbiasa. Asalnya dipaksa bangun kalau apalagi anak sekolah TK tuh, bangun, jangan anak-anak. Kalau sampai terpanjang kita mandi ya kalau ininya sudah kelas apa nang sudah SD nang SMP kan dimandikan lagi bangun sorangan ini. Bila ada masih dibangunkan koler atau koler. Ya Allah, jadi tingkatannya dipaksa dulu jadi kebiasaan, lalu mendapatkan kesenangan, lalu mendapatkan kemanisan dalam ibadah, dalam munajat kepada Allah, lalu dapat nikmat dalam ibadah. Dan nikmat ini ujungnya sama sekali. Ini yang harus kita capai. Kalau sudah dinikmati, nang nyamannya dulu, nang kesenangan. Bila sudah senang, lalu manis. Kemanisan dalam munajat kepada Allah. Ya mudah-mudahan ada faedah, ya mudah-mudahan ada manfaat.